Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya, nak. Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita akan belajar ya. Minggu yang kemarin kita sudah belajar tematik 6B ya. Hari ini pun kita akan belajar tematik 6B ya, yaitu muatan pelajaran IPA tentang materi cara penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Nah, video yang kemarin kita sudah membahas tentang cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Hari ini kita akan belajar cara penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya, ya, bersama dengan Miss Hamidah. Yuk kita belajar. Perhatikan, fokus, pahami materinya. Next. Setiap makhluk hidup memiliki cara dan ciri khusus agar dapat bertahan hidup. Begitu pula dengan hewan yang memiliki ciri khusus dan cara hidup sesuai dengan lingkungannya. Lanjut. Ciri khusus seekor hewan dapat terlihat pada struktur tubuh dan tingkah laku hewan tersebut. Lanjut ya. Nah, ini ada beberapa contoh hewan yang mempunyai cara bertahan hidup sesuai dengan lingkungan atau adaptasi, bisa juga dengan namanya ciri khusus. Di antaranya ada hewan kelelawar. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian cicak. Lanjut, penguin. Lanjut lagi, bebek. Kemudian unta. Lanjut, lebah. Dan yang terakhir adalah semut. Nah, anak-anak, kita bahas satu-satu mulai dari kelelawar sampai semut ya. Kira-kira ciri khusus dari hewan-hewan ini apa saja sih? Kita lanjut ya. Tetap fokus. Oke. Yang pertama adalah kelelawar. Kita lihat ya gambarnya kelelawar seperti ini ya. Oke. Nah, kelelawar memiliki ciri khusus, diantaranya adalah dinamakan hewan nokturnal. Nah, nokturnal ini adalah hewan yang aktif di malam hari. Jadi kelelawar itu ya, dia sibuk di malam hari, ketika siang hari dia hanya tidur. Ya. Kemudian ciri khusus yang lain yaitu kelelawar memiliki sayap yang lentur dan tipis, serta kaki dan cakar yang kuat. Kita lihat seperti ini. Nah, ini ya, biasanya seekor kelelawar itu ya, dia itu sayapnya lentur dan tipis ya. Terus kemudian dia akarnya kuat. Kenapa? Untuk menggelantung atau mencengkeram ya di gua-gua. Ini fungsinya ya. Lanjut. Ciri khusus yang lainnya yaitu kelelawar bersarang di langit gua dan di cabang pohon. Nih, ciri yang terakhir yaitu kelelawar memiliki sistem ekolokasi. Nah, apa maksud dari sistem ekolokasi itu? Yaitu suatu sistem penggunaan ya pantulan bunyi untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Nah, objek ini bisa berupa makanan maupun tempat tinggalnya, yaitu di pepohonan. Sudah kita bahas ya ciri khusus dari kelelawar. Sekarang kita bahas yaitu hewan selanjutnya. Itu cicak. Nah, kita lihat ya cicak. Nih, kenapa cicak seperti itu ya? Nah, bisa nempel. Oke. Ciri khusus dari cicak ya. Cicak itu dapat merayap di dinding karena memiliki strukturnya ya yang halus. Kita biasa lihat ya, biasanya cicak itu paling pandai kalau menempel di dinding dan dia tidak jatuh pula. Oke, ciri selanjutnya yaitu telapak kaki cicak ternyata terdapat guratan-guratan yang dilapisi oleh bulu-bulu halus yang lengket. Nah, ini makanya ketika cicak itu berdiri di dinding, cicak tersebut itu tidak jatuh. Nah, karena telapak kakinya itu ada guratan-guratan ya dan lengket pula ya. Lanjut, ciri selanjutnya yaitu cicak memiliki lidah ya berlendir
yang lengket yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Nah, ini lidahnya cicak, itu lidahnya selain panjang ya, dia itu berlendir. Makanya kalau menangkap mangsa yang di saat misalkan dia itu nyamuk, cepet ya. Oke. Lanjut ya, ciri selanjutnya yaitu cicak dapat melakukan namanya autotomi. Apa itu autotomi? Yaitu suatu peristiwa pemutusan bagian ekor cicak. Nah, biasanya kalau kita iseng sama cicak itu biasanya cicak itu memutuskan bagian ekornya. Nah, itu namanya peristiwa autotomi. Nah, tujuannya untuk apa? Kenapa si cicak itu ketika memutuskan ekor ya, itu tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya adalah untuk mengelabuhi ya mangsanya ya. Khawatir nanti cicak itu ditangkap sehingga dia melakukan autotomi, yaitu pemutusan bagian ekor dari si cicak. Lanjut ya, hewan selanjutnya. Nah, kita lihat ada hewan pinguin. Kita lihat ya, pinguin nih, pinguinnya lucu-lucu banget ya. Oke, kira-kira apa nih ciri khusus dari si pinguin? Yaitu biasanya itu pinguin itu termasuk kelompok burung, tetapi dia tidak bisa terbang. Tapi pinguin tidak bisa terbang ya. Oke. Terus kemudian ciri khusus yang lain apa dari si pinguin? Yaitu hidup di daerah yang dingin. Biasanya di bawah 0 derajat Celcius ya. Dingin banget nih, biasanya daerah-daerah yang kutub gitu. Kemudian ciri yang lainnya yaitu biasanya karena tempatnya ini dingin, hidupnya dingin, biasanya si pinguin itu hidupnya bergerombol ya dan berdempet. Nah, tujuannya kenapa? Agar tubuh dari pinguin itu tetap hangat ya. Oke. Ada lagi ciri selanjutnya yaitu kulit pinguin ditumbuhi bulu halus yang lebat dan dilapisi lemak ya. Jadi di dalam kulitnya pinguin ya, bulunya itu tebal ya, tebal dan lebat. Kemudian permukaan kulitnya itu dilapisi lemak. Tujuannya kenapa? Biar hangat. Karena hidupnya pinguin itu di daerah kutub. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ada hewan lagi yaitu bebek. Nah, kita lihat itu bebek ya. Nah, salah satu ciri khusus dari bebek yaitu memiliki bulu yang tersusun rapat ya dan berlapis lemak. Ini pasti ada lemaknya ya si bebek ya. Kemudian ciri yang lainnya yaitu bebek memiliki selaput kaki yang berfungsi sebagai dayung ketika berenang. Kita lihat ini ya, tuh selaputnya ya di telapak kakinya, selaput kakinya itu agak lebar ya. Nah, itu untuk mendayung ketika berenang. Kemudian ciri selanjutnya yaitu bebek dapat menutup lubang telinga. Nih, telinganya itu ya dapat menutup telinga pada saat menyelam. Oke, kemudian ciri selanjutnya yaitu paruh berbentuk sudu, berfungsi sebagai alat penyaring makanan. Ini kita lihat di dalam mulutnya itu paruhnya bersudu ya. Nah, fungsinya untuk apa? Penyaring makanan. Biasanya bebek ini mencari makanan itu di lumpur ya, di lumpur. Makanya si bebek itu dikasih keistimewaan oleh Allah itu adalah paruhnya bersudu, sehingga gampang untuk mencari, mudah untuk mencari makanan di lumpur. Ya, next. Hewan selanjutnya yaitu ada unta. Nah, kita lihat ya unta ya. Nah, apa yang dapat kita ketahui dari unta? Ciri khususnya kira-kira seperti apa aja nih? Iya, yaitu unta biasanya hidupnya di daerah gurun, ya, di gurun, di padang pasir. Nih ciri khusus dari unta. Terus kemudian unta juga memiliki punuk yang berfungsi yaitu menyimpan cadangan makanan berupa lemak. Nih. Punuknya unta ya, di bagian punuknya itu dia berfungsi yaitu dapat menyimpan makanan berupa lemak. Nah, ini biasanya ketika unta perjalanan jauh, kemudian unta kehabisan makanan, nah ternyata dia makan dari lemaknya, kemudian dia tidak akan kelaparan. Lanjut, yaitu ciri yang lainnya adalah memiliki bulu mata. Ya, memiliki bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup. Nah, ini keistimewaannya karena bulu matanya panjang itu ketika ada pasir, kemudian pasirnya tidak masuk ke mata si unta. Lanjut.
Ciri selanjutnya yaitu memiliki kaki panjang dengan telapak yang lebar dan tebal yang dapat mencegah unta terbenam ketika berjalan di pasir. Nah, itu ya. Kemudian hewan selanjutnya adalah, nah kita lihat yaitu lebah. Nah, ini ternyata lebah itu ya. Ini lebah ya, menghasilkan madu. Yang pertama menghasilkan madu. Yang kedua yaitu ya, lebah itu hidupnya biasanya berkoloni. Nah, dari koloni lebah itu ternyata ada tiga kasta, yaitu ada ratu lebah, kemudian lebah jantan, kemudian yang satu lagi yaitu lebah yang bekerja, ya, atau lebah pekerja. Ciri selanjutnya yaitu lebah hidup berkoloni ya di sarang yang biasanya berada di atas pohon ini. Kemudian ciri selanjutnya dari si lebah yaitu memiliki sengat pada ekornya. Ya, biasa kita lihat ya, bisa kita temukan lebah itu memiliki sengat pada ekornya. Kemudian ciri yang terakhir dari si lebah yaitu memiliki antena yang berfungsi yaitu mendeteksi keberadaan bunga atau makanannya saat lebah sedang mengumpulkan madu atau namanya nektar ya. Tuh. Ini adalah beberapa ciri khusus dari lebah. Hewan selanjutnya adalah kita lihat yaitu ini semut ya. Apa yang dapat kita pelajari dari si semut? Ya, si kecil semut. Yaitu ciri khususnya yaitu mengeluarkan bau. Ya, bau khusus untuk tanda bahaya. Biasanya kalau kita megang semut, biasanya kadang-kadang semut itu mengeluarkan bau ya. Itu ternyata dia itu tanda bahaya. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu hidup di daerah tropis. Ini dari semut ya. Terus kemudian cirinya yang lain jika bertemu dengan sesamanya, termasuknya sesama semut, sama-sama semut, itu biasanya mereka itu saling bersentuhan. Nah, kira-kira ada sekitar 12.000 jenis semut yang kita temukan. Kemudian ciri khusus dari semut yang lain yaitu memiliki antena yang berfungsi yaitu untuk membau, menyentuh, serta merasakan getaran di sekitar mereka. Itu beberapa ciri khusus dari si kecil semut. Yuk lanjut. Nah, kita bahas lagi materi selanjutnya. Masih fokus. Setiap hewan melakukan adaptasi yang berbeda-beda agar dapat bertahan hidup. Memang ya anak ya, setiap hewan itu memiliki adaptasi yang berbeda-beda. Ada juga beberapa hewan yang sama. Terus kemudian contoh hewan ya seperti bunglon dan cicak itu melakukan adaptasi kamuflase dan mimikri. Kalau bunglon biasanya adaptasinya itu kamuflase, sedangkan cicak itu nama adaptasinya ya itu adalah mimikri. Nah, kita pelajarin satu-satu, apa itu kamuflase, apa itu mimikri. Tetap fokus, lanjut. Kamuflase. Kamuflase adalah perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan yang berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Ini dari pengertian dari kamuflase. Kemudian kira-kira hewan apa saja yang melakukan kamuflase? Kita lihat. Yang pertama, salah satunya yaitu ada si cetak, ya. Ini gambarnya ya, si cetak itu melakukan kamuflase. Kemudian ada hewan lagi yang melakukan kamuflase, yaitu si singa. Wah, gitu, singa ya. Nah, kira-kira mereka melakukan itu untuk apa? Ternyata mereka melakukan kamuflase tujuannya adalah untuk bersembunyi di rumputan, untuk mengintai mangsa. Itu yang dilakukan oleh si cetak dan si singa. Lanjut. Nih contoh hewan lagi yang melakukan kamuflase yaitu ada jenis serangga. Beberapa jenis serangga memiliki bentuk dan warna sesuai dengan tempat hidupnya. Ini ada namanya
si belalang bunga. Nah, ini kadang kita lihat belalang bunga itu mirip bunga ya, ternyata di situ ada belalangnya. Oke. Kemudian serangga lagi yaitu serangga kulit kayu. Nih, adanya di kayu ya, namanya serangga kulit kayu. Kemudian serangga lagi ya yang berkamuflase yaitu kupu-kupu daun. Nah, tujuannya mengapa hewan-hewan serangga ini melakukan kamuflase, yaitu menyamarkan diri dengan tempat hidupnya. Lanjut, hewan selanjutnya melakukan kamuflase. Ada ini dia beruang gurun. Oke, itu ya, cantik banget. Nah, beruang kutub. Nah, beruang kutub memiliki warna bulu yang putih, ya. Kemudian selanjutnya kita tadi sudah membahas tentang kamuflase, kemudian kita bahas tentang mimikri. Kira-kira hewan apa saja yang melakukan mimikri? Oke. Mimikri itu adalah perilaku hewan mengubah warna tubuhnya dengan warna yang dihinggapinya. Itu dari pengertian dari mimikri. Kira-kira hewan apa saja yang melakukan mimikri? Yang pertama yaitu ada kelinci sepatu salju. Nah, nih. Oke. Kenapa itu gambarnya berbeda? Yang satunya warna putih, yang satunya warna coklat. Nah, ini ternyata ya. Ternyata ya, si kelinci sepatu salju dapat mengubah warna tubuhnya dari putih ya, dari warna putih ternyata ketika musim dingin. Warna si kelinci sepatu salju itu ketika waktu dingin itu dia berwarna putih ya, kulit bulunya. Tapi berbeda ketika di musim panas ya, ternyata bulu dari si kelinci sepatu itu berwarna kecoklatan. Itu ya ternyata. Lanjut, hewan selanjutnya yaitu yang melakukan mimikri ada siapa ya? Nah, ada si bunglon. Oke, bisa Minda tampilkan ada dua. Yang satunya warnanya coklat, yang satunya warna hijau. Kenapa? Iya, ini alasannya. Ya, ketika di dahan pohon warna kulit, warna kulit kecoklatan. Nah, si bunglon ini warnanya sesuai dengan dahan. Warna coklat berarti coklat, ya. Warna dahannya hitam berarti hitam, ya. Dan selanjutnya, nah, dan ketika di atas dedaunan berwarna hijau, maka si bunglon pun sama warnanya hijau. Lanjut. Contoh yang lain yaitu mimikri. Kira-kira hewan apa yang melakukan mimikri? Ada gurita. Ya. Ada gurita yaitu gurita dalam kondisi tertentu gurita pun mampu berubah warna. Ada yang berubah warna abu-abu, ada yang berubah warnanya putih. Next. Ya. Kita belajar lagi yaitu tentang adaptasi hewan ya. Ini ada beberapa ya untuk adaptasi hewan. Nah, kita bagi ada berapa nih ya? Ada 3. Yang pertama yaitu morfologi, yang kedua yaitu fisiologi, yang ketiga yaitu dengan adaptasi tingkah laku. Nah, kita bahas satu-satu apa itu adaptasi morfologi, kemudian fisiologi, kemudian adaptasi tingkah laku. Yuk, kita sama-sama belajar tentang adaptasi tersebut ya. Adaptasi morfologi. Apa sih adaptasi morfologi itu? Yaitu adaptasi makhluk hidup melalui bentuk tubuhnya agar sesuai dengan lingkungannya. Kemudian, adaptasi fisiologi adalah adaptasi makhluk hidup melalui fungsi-fungsi organ atau alat di tubuhnya. Next, kemudian yang terakhir adalah apa itu adaptasi tingkah laku? Adaptasi makhluk hidup melalui tingkah lakunya terhadap lingkungannya. Nah, untuk adaptasi yang 3 ini kita bahas hanya adaptasi tingkah lakunya ya, sesuai dengan materi yang kita pelajari. Oke. Nah, ada beberapa hewan yang melakukan adaptasi tingkah lakunya. Di antaranya yaitu yang pertama hewan cumi-cumi. Nah, kira-kira tingkah laku seperti apa yang dilakukan oleh si cumi? Nah, lihat ya. Oke, cumi-cumi mengeluarkan cairan hitam atau tinta hitam ya, dan mampu mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungan. Nah,
Ini ada dua keistimewaan dari cumi-cumi. Selain mengeluarkan cairan hitam, dia ternyata bisa mengubah warna kulitnya. Bisa juga ketika kadang-kadang warna abu-abu, kadang warna putih. Next, selanjutnya ya, yaitu hewan. Nah, ada si besar ya, si paus nih. Biasanya kita lihat di pantai atau di laut ya. Oke. Nah, kira-kira apa nih yang dapat kita pelajari dari si paus ya? Paus muncul di permukaan air untuk menghirup udara dan menyemprotkan air nih. Biasanya kadang-kadang secara berkala paus itu muncul ke permukaan air ya. Ternyata untuk apa? Untuk menghirup udara dan menyemprotkan air gitu. Hewan selanjutnya ada nih, ini tingkah laku dari si kerbau. Nah, apa yang dilakukan si kerbau itu dalam gambar ya? Yaitu ternyata pada musim kemarau, kerbau itu akan mencari kubangan untuk berendam. Yang tujuannya adalah untuk mencegah dehidrasi ya. Ini adalah tingkah laku dari si kerbau. Biasanya musim kemarau itu dalam keadaan panas, kerbau biasanya mencari air ya, mencari air untuk berendam. Nah, kenapa? Biar kerbau tidak dehidrasi atau kekurangan air ya. Itu saja untuk materi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.